Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan malam ini saya perkenalkan Iin Paija dari Prodi BKPI ingin membahas tentang teori perkembangan psikoanalisis Sigmund Freud. Kesadaran menurut Freud. Sadar atau Consciousness, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran consciousness. Prasadar atau presconscious. Prasadar disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari, tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Tak sadar atau unconscious. Tak sadar merupakan bagian yang paling dominan dan penting dalam menentukan perilaku manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik atau biasanya terjadi pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Freud berpendapat bahwa alam bawah sadar adalah sumber dari motivasi dari dorongan yang ada dalam diri kita. Apakah itu hasrat yang sederhana seperti makanan atau seks, daya-daya neurotik, atau motif yang mendorong seorang seniman atau ilmuwan berkarya. Namun anehnya, menurut Freud, kita sering terdorong untuk mengingkari atau menghalangi seluruh bentuk motif ini naik ke alam sadar. Oleh karena itu, motif-motif itu kita kenali dalam wujud samar-samar. Menurut Freud, ada hubungan yang kuat antara proses dan mimpi seseorang dengan kehidupannya. Apakah kehidupan masa lalu, masa kini, atau harapan-harapannya, atau kehidupan masa mendatang. 3 struktur kepribadian. 1. ID, mengenal kebutuhan alamiah manusia. ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives, dan beroperasi dalam daerah tak sadar. Prinsip kesenangan atau pleasure principle diproses dengan 2 cara. A. Tindak refleks atau reflex actions adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejapkan mata dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Proses primer atau primary process adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan, dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar, membayangkan makanan atau puting ibunya. ID hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan hayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Ia tidak mampu menilai atau membedakan benar-benar salah, tidak tahu moral. Alasan inilah yang kemudian membuat ID memunculkan ego. ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. ID mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apakah kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. ID dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Contoh, makan, minum, dan seks.
2. Ego, yaitu cara menghadapi realita. Ego sebagai menyembatani antara ID dan superego. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan ID. Karena itu, ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari ID. Ego memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Ego menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. 3. Superego adalah aspek moral yang diterima secara sosial. Superego berhubungan dengan religius, moral, aturan, dan norma. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. ID, ego, dan superego. ID, ego, dan superego bekerja bersama dalam menciptakan pola perilaku manusia. ID memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Seperti bongkahan es, ego dan sebagian superego merupakan elemen dari struktur psikologi yang kita sadari layaknya bongkahan es yang hanya terlihat di permukaan. Sedangkan jauh di bawah permukaan laut terdapat suatu bongkahan es yang tak terlihat, seperti halnya ID, insting alamiah manusia yang muncul tanpa kita sadari. Ketika ID, ego, dan superego tidak seimbang. Ketika ego tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan ID dengan realita dan nilai-nilai moral atau superego, akan terjadi kecemasan. Untuk mengurangi kecemasan, ego dapat mengembangkan sistem pertahanan diri atau bisa disebut dengan defense mechanism. Contohnya adalah denial, yaitu menolak keberadaan ancaman eksternal atau hal yang bersifat traumatis. Oleh karenanya, sebaiknya kita bisa menyeimbangkan ketiga elemen psikologis tersebut dalam diri agar mental tetap terjaga. Jangan hanya menonjolkan satu dan melupakan lainnya, karena hal tersebut justru membahayakan dirimu. Pentingnya teori Sigmund Freud untuk konselor. Pertama, teori psikoanalitik Freud tersedia baik dalam konsep kepribadian. Misalnya, teori naluri Freud meningkatkan pemahaman tentang dasar biologis dari fungsi manusia dan ide-ide tentang mekanisme pertahanan diri. Kedua, teori psikodinamik menjadi sejarah dan berpengaruh pada banyak teori, termasuk Adler, Jung, Klein, Homey, Sullivan, Froman, Winnicott, dan Bowlby. Ketiga, konsep psikoanalisis seperti transferensi dan resistensi, asosiasi bebas, dan interpretasi penting untuk semua konselor sebagai orientasi analitik. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.